Halo semua, selamat datang kembali di rangkuman bulanan yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan data wholesale otomotif tanah air. Bulan Februari 2026 ini ternyata suasananya makin panas ya. Bukan cuma karena cuaca, tapi karena persaingan antar pabrikan yang makin gak masuk akal. Ada kejutan besar di puncak klasemen yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dan sepertinya peta kekuatan otomotif di Indonesia sedang benar-benar bergeser secara radikal. Penasaran mobil apa saja yang masuk daftar 20 besar? Yuk kita bedah satu persatu dengan gaya santai tapi tetap berisi. Membuka daftar kita di posisi ke-20, ada Mitsubishi Xpander Cross yang berhasil mencatatkan penjualan sebanyak 848 unit. Mobil yang gayanya laki banget dengan ground clearance tinggi ini rupanya masih punya penggemar setia, meskipun gempuran dari kompetitor baru makin menyesakkan dada. Naik satu peringkat ke posisi 19, ada si kecil tangguh Toyota Race dengan angka 928 unit. Sepertinya formual mesin turbo ringkas dan desain yang kekinian masih cukup ampuh buat menarik minat anak muda atau keluarga baru yang ingin tampil beda tanpa harus punya mobil berukuran raksasa. Di urutan ke-18, kita kedatangan pasukan listrik, yaitu Wuling Darion EV, yang sukses laku sebanyak 1.019 unit. Wuling sepertinya sudah mulai mateng ya main di pasar EV. Terbukti, model ini sudah bisa menembus angka psikologis 1.000 unit dan mulai menyalip beberapa pemain bensin senior. Ke posisi 17 ada LCGC andalan sejuta umat, Daihatsu Ayla, yang terjual sebanyak 1.060 unit. Meskipun fitur-fiturnya simple, tapi daya tarik mobil irit dan praktis buat selap-selip di kemacetan Jakarta memang gak ada matinya. Apalagi dengan harga yang tetap bersahabat di kantong. Di posisi 16, Honda WR-V yang masih menunjukkan taringnya dengan total 1.068 unit terjual. Small SUV andalan Honda ini memang punya drive-in involvement yang asik buat harian. Jadi nggak heran kalau orang-orang yang suka nyetir sendiri masih menaruh hati pada mobil yang satu ini. Raja Tangga alias leather frame legendaris, Toyota Fortuner harus puas berada di urutan 15 dengan penjualan 1.103 unit. Sepertinya tren mobil besar bermesin diesel masih punya tempat di hati para penguasa jalur kanan. Meski sekarang pilihannya makin beragam dan persaingannya makin ketat. Suzuki XL7 merangkak ke posisi 14 dengan torehan 1.142 unit. Strategi smart hybrid dari Suzuki tampaknya masih cukup efektif buat meyakinkan konsumen yang ingin mobil keluarga 7 penumpang, tapi tetap memperhatikan efisiensi bahan bakar tanpa harus ribet colok-colok kabel. Kembaran si Ayla, yaitu Toyota Agya, berada di posisi 13 dengan angka 1.180 unit. Dengan emblem Toyota dan jaringan servis yang ada di mana-mana, Agya tetap jadi pilihan aman buat mereka yang baru pertama kali punya mobil atau butuh mobil operasional yang tangguh. Daihatsu Terios masih membuktikan eksistensinya di urutan ke-12 dengan laku sebanyak 1.229 unit. SUV penggerak roda belakang ini memang dikenal bandel buat melahap tanjakan dan jalanan rusak di daerah. Sebuah nilai plus yang susah digantikan oleh mobil-mobil kekinian yang lebih manja.
Mitsubishi Pajero Sport mengungguli rival abadinya dengan duduk di posisi 11 lewat penjualan 1.262 unit. Desain yang tetap terlihat mewah dan fitur-fitur canggih di dalamnya membuat mobil ini masih menjadi simbol status yang kuat bagi para eksekutif maupun pecinta petualangan. Masuk ke 10 besar, Mitsubishi Xpander berhasil membukukan 1.658 unit. MPV yang dulu sempat bikin heboh ini ternyata masih punya taji. Kenyamanannya yang di atas rata-rata kelasnya membuat keluarga Indonesia sulit berpaling meskipun sudah banyak model-model baru bertebaran. Toyota Innova Zenix yang legendaris ini harus puas di posisi 9 dengan 2.527 unit. Sebagai mobil hybrid yang nyaman dan luas, Zenix tetap jadi standar emas buat keluarga mapan. Namun, angka ini menunjukkan kalau pasar mulai terpecah ke model-model baru yang tak kalah menarik. Kejutan besar datang dari Jayco J5 EV yang merangsek ke posisi 8 dengan angka fantastis 2.926 unit. Pabrikan pendatang baru ini langsung bikin geger karena speknya yang tinggi tapi harganya bisa merusak pasar. Benar-benar ancaman nyata buat pemain lama yang masih santai-santai saja. Di posisi 7, ada Toyota Calya yang terjual 3.036 unit. Mobil ini masih menjadi pahlawan bagi mereka yang butuh kapasitas 7 penumpang dengan budget terbatas, membuktikan bahwa fungsionalitas murni tetap menjadi raja di segmen pasar tertentu. Daihatsu Sigra menguntit tipis di posisi 6 dengan perolehan 3.040 unit. Hanya beda beberapa unit saja dari kembarannya, Sigra tetap menjadi tulang punggung Daihatsu yang luar biasa kuat dalam menjaga dominasi di segmen LCGC yang sangat gemuk ini. Sang mobil sejuta umat, Toyota Avanza, kini harus rela duduk di posisi 5 dengan penjualan 3.258 unit. Angka yang biasanya selalu di puncak ini mulai tergeser. Sebuah pertanda bahwa loyalis Avanza mungkin mulai melirik opsi lain yang lebih futuristik atau efisien. Honda Brio tetap stabil dan kuat di urutan keempat dengan total 3.469 unit. Hatchback satu ini memang ajaib. Meskipun modelnya sudah cukup berumur, tapi handlingnya yang juara tetap membuatnya jadi primadona di pasar otomotif Indonesia tahun 2026 ini. Toyota Rush secara mengejutkan menyodok ke urutan 3 dengan 3.478 unit. Sepertinya banyak orang yang kembali mencari SUV yang terbukti tangguh dan punya daya tahan mesin yang gak perlu diragukan lagi untuk pemakaian jangka panjang di berbagai medan. Di posisi runner-up, Toyota Innova dengan model lama yang masih dijual berhasil meraih 3.514 unit. Nama besar Innova memang sudah seperti agama di Indonesia. Mau model lama atau baru, orang tetap percaya kalau ini adalah mobil terbaik untuk segala kebutuhan keluarga. Dan inilah sang pemuncak klasemen. Juara pertama mobil terlaris Februari 2026 jatuh kepada BYD Atto 1 dengan penjualan fenomenal 3.700 unit. Mobil listrik murni ini benar-benar menghancurkan dominasi mesin bensin dan membuktikan kalau masyarakat kita sudah sangat siap berpindah ke era elektrifikasi dengan teknologi dari Tiongkok. Wow, mobil listrik melambangkan Indonesia maju.
So, gila banget kan? Siapa yang sangka puncak klasemen kita sekarang bukan lagi mobil keluarga bermesin bensin, melainkan sebuah EV dari Tiongkok. Fenomena BYD dan Jeko yang tiba-tiba melesat ini jadi sinyal bahaya buat pabrikan Jepang yang selama ini terlihat adem ayem. Apakah era keemasan mobil Jepang di Indonesia mulai berakhir karena digempur habis-habisan oleh teknologi dan harga miring dari Cina? Jangan-jangan tahun depan kita bakal lihat daftar yang isinya merek yang namanya saja baru kita dengar kemarin sore. Jadi, menurut kalian, apakah raksasa Jepang sudah mulai gemetar melihat angka-angka ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.